Alah, perangilah. Ya nggak seagamamu banyak kali cakap kau. Ya, kau tunjukkan datanya. Perempuan otak separoh, penipu kau. Iya, mana Kalau datanya? membahas agama orang lain kalian dakwahnya kalian anjing. Mana Penipu datanya? aja, Kau tahu nggak kau Penipu dikatakan anjing? kau. Kau Yesus tahu? Kau dikatakan anjing kau. tau? Binatang perempuan anjing kau. Bukan Penipu aku, kau. bukan aku yang dikatakan Bekas anjing. lonte kau. Bahas-bahas kitab Ya, kau. lonte kan masuk surga di agamamu. Lonte kan masuk surga di agamamu. Iya, itu betul lah. Ada. Kalau dilindungi Ada. penipuan. Nih, berkat Penipu kepada kau. anjing nih. Kau Nih tengok nih. Tiba-tiba pula kau Berkat. sok. Berkat kepada Sok apa anjing. Hujat Ini loh. kau itu. Ini loh, berkat Botol. kepada anjing. Kau itu Ini pelaku. loh. Ini pesundal masuk surga, Sok, lonte masuk dari surga apa nih. kau korban? Ini pesundal itu dijadikan sebagai upah kudus loh, tahu di kitabmu. Menipu Nih ya, aja upah kau kudus. udah lah nggak usah Pesundal masuk kau. surga. Pesundal masuk surga, Kristen. Nih, pesundal masuk surga. Kau nanti bersama lonte di surga deh, karena menghina lonte. Nih. Bekas ya, lonte nih. kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Unirifa belum lagi kau tengok yang perempuannya Agatha sama Sophie Katul. Wah, baunya kemana? Anjir, katanya gitu. Anjir, kenapa? Gak pernah cebok Unirifa, kata si Edis. Kok tahu kak Edis? Karena kami satu rumah, satu kamar kami katanya. Pernah terisam lagi sama Taipudin Birahi. Oh ya ampun, beda banget ya kita. Beda. Ayo kita pindah restoran, Alfi, Yonatan Nandar dan Tante Mika. Cus, kita pindah restoran. Nah, inilah ilustrasi kalau kita berhadapan dengan Oten. Nah, terus teman-teman, apakah yang saya katakan ini ada datanya ini? Ya, ini ada datanya teman-teman ya. Nih. Ini ada datanya teman-teman ya. Aku nggak bicara asal. Maaf ya. Saya ini tidak pernah bicara itu asumsi. Selalu saya menggunakan narasi yang ilmiah dan kemudian saya menunjukkan bahwa ketika agama itu datang tidak membawa sistem yang benar dari Tuhan, maka tidak akan diajarkan kebersihan secara jasmani untuk kesehatan dan tidak bagaimana mungkin jiwa kita sehat kalau badan kita itu kotor.
Nah, ini adalah sejarah ya, ini sejarah. Saya nggak bicara asal ya. Ini adalah sejarah yang akan saya tunjukkan kepada kalian. National Geographic mengatakan, di balik eloknya istana-istana Eropa ternyata jorok dan bau busuk. Nah, ini ya. Di balik eloknya dan megahnya kastil-kastil kerajaan ataupun istana yang nyaman dengan kesan kaya raya sejatinya menyimpan sekelumit permasalahan. Sejak abad pertengahan, krisis wabah epidemi menghantui hampir seluruh Eropa. Sejarawan telah berpedoman bahwa tersebarnya epidemi di lingkungan kerajaan merupakan sebab lain dari kurang higienisnya pola hidup para bangsawan. Nih, ya. Jadi pola hidupnya itu tidak mengikuti agama Islam, makanya mereka itu jorok. Aristokrasi abad pertengahan melakukan sejumlah blunder sepanjang sejarah. Salah satu blundernya adalah membiarkan istana mereka yang megah dibiarkan begitu saja jorok, tak terawat. Nih, ya, kalian kalau lihat nih, sejarawan ungkap bahwa istana yang megah dan elok itu memiliki bau yang tak sedap. Bau ratusan pakaian yang belum dicuci, semuanya berada dalam satu ruangan tanpa ventilasi. Ya, ini lagi ya. Dan nih, tidak diragukan lagi, masalah kesehatan yang paling mendesak disebabkan oleh kalangan pilihan pembuangan limbah di era sebelum pipa ledeng saat ini yang dapat diandalkan. Hal ini menyebabkan kotoran dan urin ada di lorong-lorong istana dibuang sembarangan. Mereka tidak ada aturan beristinja dan taharah, makanya mereka itu jorok. Nah, beberapa anggota istana tidak pernah repot-repot mencari pispot karena mereka nggak ada adab. Beraknya di mana-mana nih, bokernya, lubang duburnya dilihat-liatin ke orang nggak masalah. Beda dengan kita. Nabi kita mengajarkan kita buang hajat yang baik dan benar. Tetapi hanya menjatuhkan celana mereka dan melakukan urusan mereka, buang air kecil maupun besar di tangga, lorong atau perapian. Inilah kekristenan abad dulu, di abad ke-8. Joroknya minta ampun. Padahal mereka itu dari kalangan Kristen yang orangnya raja-raja. Nah, kalau kalian lihat sejarah kejorokan mereka, kalian bisa menemukannya dan maaf ya, ini tidak dianjurkan kalian kaji bagi kalian yang tidak bisa melihat kejorokan, nanti kalian nggak bisa makan. Nah, saya tunjukkan kepada kalian lagi ya, nih. Ya, saya ini bicara pakai data. Apa yang terjadi ini ya adalah sesuatu yang memang terdata secara sejarah. Tidak menutup kemungkinan itu pun masih dilakukan mereka sekarang ini. Makanya dulu waktu aku kalau ada bule-bule lewat ada bule-bule lewat di Bukit Tinggi dulu tempat aku ya, di kampung aku teman-teman. Di Bukit Tinggi itu dulu ada bule teman-teman ya. Itu bau babi teman-teman, busuk banget, terkenal kebauannya karena mereka nggak ada sistem taharoh seperti kita ya. Karena mereka itu mandi nggak mandi tuh nggak peduli gitu ya. Nah, nih. Inilah kebiasaan orang yang tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Dari liputan 6, jarang mandi dan penuh kutu, ini kebiasaan jorok bangsawan Eropa dan mereka ini beragama Kristen ya. Pada abad pertengahan mandi adalah tabu. Ini dia teman-teman. Ini dia jorok banget. Aduh, aku nggak bisa lagi ceritakan joroknya itu gimana. Jorok banget. Dan kalian tahu nggak? Mereka memakai rambut-rambut putih itu yang di kepalanya itu menutupi borok kepalanya loh. Jadi cobalah, kalau memang sistem agama mereka benar, kenapa mereka itu jauh dari peradaban? Kenapa? Karena agama yang mereka anut itu kita tidak bisa bilang bahwa Nabi Isa itu membawa agama yang salah. Nabi Isa itu bawa agama benar, tapi mereka selewengkan. Karena mereka mengikuti ajaran manusia. Ajaran manusia itu dari keterbatasan pasti tidak relevan dengan sosial manusia sepanjang zaman. Hari ini kalian memberikan keputusan, tapi belum tentu keputusan yang kalian berikan, undang-undang yang kalian berikan itu berlaku untuk 10 tahun yang akan datang. Karena manusia itu berkembang, bertumbuh, dan dunia itu berjalan. Nah, makanya butuh kita sistem kepercayaan yang stagnan. Ya, maksudnya sistem kepercayaan yang tidak bisa terdistorsi. Ya, sistem kepercayaan yang aturan-aturannya itu berlaku sepanjang masa. Contoh, Islam itu mengisyaratkan adanya kebersihan secara jasmani. Makanya perkara mandi itu luar biasa. Sebentar ya, saya keluar dulu, ada tamu bentar. Nah, jadi inilah perbedaan agama yang benar dengan agama yang tidak benar. Agama yang benar membimbing kita kepada kesehatan dan juga kemaslahatan.
ya. Agama yang tidak benar itu hanya akan membuat kita semakin tidak berkualitas sebagai manusia, di antaranya menjadi jorok dan bau gitu. Ya, mereka ngapain mereka pipis cebok? Kita bayangkan loh, saking kerasnya ajaran Islam itu, kalau nggak ada air, kalian pergi ke padang pasir, kalian mau buang hajat, nggak boleh kalian membiarkan dubur kalian gitu aja. Ambil batu, gosok batu itu 3 kali. Ambil batu pertama, gosok, buang. Ambil batu kedua, gosok, buang. Ambil batu ketiga, gosok, buang. Kenapa? Karena kalau tidak ada air, tetap diwajibkan kalian cebok. Itu nggak ada ceritanya kita itu nggak boleh, nggak tahara. Perbedaan agama Islam dan Kristen itu begitu. Bu Shot Channel fitnah kau, naik ke sini. Saya mau minta data fitnahnya. Naik ke sini Budi Shooting, saya minta kamu naik ke sini, tunjukkan fitnah saya yang mana. Tunjukkan fitnah saya yang mana. Saya bayar kamu 100.000 kalau bisa menunjukkan. Kalau kamu terbukti menunjukkan saya memfitnah, saya kirim kamu duit. Oke lah 500.000 lah kalau gitu. Nggak apa-apa lah. Ya. Saya bayar kamu 500.000. Lintas naik ya ke atas. Aku suka nih, aku jelas fitnah ya, naik lah kalau bisa menunjukkan. Naik lah sini fitnah Busot naik ke sini deh ya. Kalau fitnah kalau kamu bisa, kalau kamu tunjukkan aku bisa kalau kamu tunjukkan aku memfitnah, aku kasih kamu 500.000 ya. Netizen yang nonton loh. Kalau kan gini nih, kalau kamu benar-benar bisa membuktikan aku memfitnah, aku udah janji kasih kamu 500.000 loh. Kalau aku mengkhianati perkataanku, netizen Islam akan meninggalkan aku loh dek. Karena mereka bilang, oh si Rifa ini penipu. Dia bilang nanti kasih 500.000 kalau terbukti dia memfitnah. Masa kamu nggak mau bantu aku? Raja Saruruk naik ya. Ayo yang mau duit 500.000 bisa membuktikan saya bayar loh kamu loh, membuktikan saya fitnah loh. Ayo Raja Saruruk, buktikan fitnahnya. Saya tunggu ya. 500.000 duit dari saya yang bisa menunjukkan saya memfitnah. Mana nih? Ya 5 juta mau saya tunjukkan fitnahmu. Kopi pahit tuh Bang, kopi pahit bayar 5 juta ya. Ya. Nggak perlu kami uangmu. Ya nggak usah kalau gitu kau tunjuk. Kalau kau nggak butuh uangnya, ya udah aku tunjukkan saja di mana fitnahku Evanita. Aku tak cambak ya. Evanita yang bisa membuktikan aku memfitnah, aku tunggu di mana? Aku tunggu datanya ya, hakimi aku. Kau bilang buang-buang waktu, bilang aja. Kau tahu nggak oh ya, ini ku ulang ya. Kelakuan si Busot, Evita dan orang-orang Kristen yang menuduh tanpa bukti seperti Martina Sampai, Busot Channel, siapa ya? Siapa lagi ya? Kristen-Kristen yang menuduh itu bukan kelakuan baru ya. Itu kelakuan yang sudah pernah terjadi di abad ke-8, di mana perempuan-perempuan dituduh sebagai penyihir lalu dibunuh tanpa bisa membuktikan diri mereka, ya. Tuduhan kepada perempuan ini sudah terjadi di abad ke-8 oleh orang Kristen. Ya. Jadi ini pernah terjadi dulu ya. Bagaimana perempuan-perempuan dituduh sebagai penyihir lalu dibunuh. Ya. Dan ini dilakukan oleh orang Kristen zaman dulu dan sekarang ternyata masih ada ya. Ternyata ada lagi orang-orang Kristen yang berpaham seperti itu nih. Masih National Geography ya. Hukuman mati dapat terjadi pada siapa saja dengan tuduhan. Nah, ini kelakuan orang Kristen zaman dulu nih. Ya. Ini mereka nih, pokoknya asal mereka bilang kamu penyihir, ya udah dibunuh. Pokoknya kalau mereka yang bilang pokoknya kamu penyihir, mana buktinya? Nggak ada. Kamu pokoknya penyihir deh. Pokoknya nuduh aja, itu dibunuh perempuannya. Sama. Jadi kalau seandainya orang Kristen di bawah itu dia berkuasa seperti zaman ke-8, saya sudah dibakar hidup-hidup. Walaupun saya terbukti tidak bersalah. Dulu ya, dulu terjadi itu di abad ke-8. Seandainya saya hidup di tengah-tengah mayoritas mereka dan mereka sama seperti di abad ke-8 dulu, punya kekuasaan, punya otoritas, saya sudah dibakar hidup-hidup teman-teman. Seru ya kalau kita bicara pakai data ya. Kalau kita bicara pakai data tuh enak teman-teman ya. Jadi kita tuh berdata. Jadi orang bisa melihat siapa yang bicara pakai data, siapa yang cuman fitnah. Halo Tenten, udah ketemu korban pelecehan seksual di masjid dengan jumlah 10 orang lah. Aku minta 10 orang aja lah. Sampai satu dari sini. Kau kasih waktu tadi untuk screenshot. Biar kau buka kameramu, kau tunjukkan screenshotannya. Kau udah bisa buka kamera nih, ha?
Mana? Tunjukkanlah data kalau ada terjadi pemerkosaan di masjid dengan korban jiwanya 10 orang. Aku nggak minta 100 loh. Pelecehan, Kalau di Ibu. gereja Pelecehan tadi kita iya. bahas. Ya. Coba tunjukkan korban, kan aku minta korbannya kalau 1 orang memang ada. Masa kau mau membandingkan? Bantuin bisa, Bu. Kau mau membandingkan gini loh, ini lucu loh. Kau cari cuma satu. Saya ingin ibu sendiri yang ketik biar tangan ibu bisa gemetar begitu pas dapat bukti itu tangan ibu gemetar sampai mencret-mencret. Ngomong apa kau ini? Sudah kukasih kau waktu berapa menit kau turun ke bawah tadi? Tidak, Bu. Kalau yang Iya, yang tadi nggak ada ibu waktu tunjukkan kau satu screenshot sampel, tadi. iya benar, itu Gini ada. loh. Kamu Ada aku tidak sebelum ibu tadi? tunjuk saja seakan aku itu. Lucu dia nih ya. Nggak berapa menit kau di bawah tadi? Nggak sempat screenshot. Ibu bantu saya, Nah, Ibu. oke, Bisa. aku bantu kau. Oke, aku bantu kau ya. Oke. Ibu ketik situ Iya, pelecehan yang terjadi di dalam masjid. Iya, oke. Tapi diam ya, jangan ganggu. Di mute dulu biar aku bantu. Aku kasihan sama kau serius. Aku nggak tega lihat kau apa namanya. Bentar ya, Dek ya. Tapi carinya agak lama, soalnya di postingnya kayaknya lama. Sabar ya, Dek ya. Banyak, Dek, ternyata. Sabar ya, Dek ya. Lihat ya, Dek ya. Aduh, ya ampun. Aduh. Gemetar ini, Dek. Ternyata di masjid. Banyak kali, Dek. Ya ampun, Dek. Gemetar tanganku nih. Aduh, ya ampun. Dek. Dek, jangan turun dulu ya, Dek. Kau saksikan aku gemetaran hari ini ya, Dek ya. Bentar ya, Dek ya. Udah, tunggu, sabar ya, Dek ya. Aku gemetar dulu nih. Ya, Bu. Sabar. Tunggu dulu, ini lagi gemetar melihat saking banyaknya datanya. Ini harus publish semua. Banyak kali ya. Kalian pakai popok, Bu. Iya, pakai popok ini, Dek. Ya Allah, banyak kali. Astagfirullahaladzim, banyak kali ternyata, Dek. Dek, banyak kali, Dek, ternyata, Dek. Ya ampun, Dek. Dek, sabar ya, Dek ya. Ya ampun. Kok sebanyak ini? Aku gemetar banget nih. Aku nggak nyangka ternyata orang Islam begini amat. Sabar ya, Dek ya. Mari kita buka satu-satu datanya ya, Dek ya. Dek ya, sebentar ya, Dek ya. Dek, ibu nih, Dek, gemetar, Dek. Dek, gemetar nih, Dek. Aduh, Dek, banyak kali korbannya. Ya Allah. Astagfirullahaladzim, Dek. Takut kau kan? Dek, Takut kau cari takut, sendiri Dek. kan? Dek, penerima Nobel Perdamaian Uskup Belo dituduh lakukan Takut kau kan pelecehan cari sendiri kan? seksual Pegang anak. tangan, takut ya. Vatikan akui sudah beri sanksi mencret aku. Takut Ih, kan kau? takut. Cari Takut, sendiri ya tuh. Allah. Takut kan kau? Iya nih, 200.000 Saya suruh kau anak-anak cari jadi sendiri. korban Kalau benar itu pelecehan tidak ada, seksual tidak mungkin kau oleh takut. pastor. Karena Dek, kau diam dulu, Dek. takut. Ini loh datanya. Makanya Iya, ini kau- datanya. Iya, shh. Ya Allah, Karena kau takut. gereja Dek, ini loh skandal pelecehan seks, film dokumenter Saya suruh kau cari yang dirilis di dalam masjid, dan Uskup. terjadi di dalam Iya, masjid. Kenapa ini kau takut? diam dulu. Ya takut ini, Dek. Gemetaran. Mencret kau kan? Kalau kau cari kan? Aduh, diam dulu lah, Dek. Kenapa? Bisa nggak kita nonton ini dulu rame-rame? Uskup Agung Polandia minta Vatikan selidiki tudingan pelecehan seksual di gereja Katolik. Udah lah, Unirisa. Ade, Yesus Takut juga sekali korban. kau itu tuh. Dek, Penakut kau itu Yesus. tuh. Aduh, kok diam dulu, Dek. Yesus juga korban mengungkapkan secara seksual ketika disalib. Vatikan tutupi skandal seks 300 pendeta Amerika Serikat, korbannya ribuan anak Sindonius. Takut gemetar, Itu saja Dek. kau Uni, Dek. Unirisa. Takut kau cari Enggak, Dek, sendiri. enggak banyak, Dek. 7 kasus pelecehan seksual Takut terbesar kau gereja. cari dia Dek, pelecehan diam, dalam Dek. masjid. Diam dulu lah, Dek, ya Allah. Tidak berani. Sabar.
Sabarlah dek, Uni lagi ini loh, lagi baca gemetar Uni dek. Dek, Ya, diam Uni dulu Rifa, dek. jangan lupa pakai Dek, popok, jangan biar pergi dek, jangan pergi dek. Australia, Gereja Katolik Roma di Victoria merilis pengakuan catatan kasus pelecehan Jangan seksual lupa, terhadap anak. pakai popok Gereja Indonesia. mengakui, adek, gereja akui lebih dari 600 Takut anak tahu telah cari menjadi pelecehan korban. dalam masjid Dek, Uni Rifa. diam dulu lah, ya Allah, kok bisa? Shh, dek, diam dek ya. Ribuan anak-anak selama lebih 70 tahun telah menjadi korban pelecehan seksual oleh sejumlah pemimpin gereja Katolik Roma di Pennsylvania. Pemerintah Irlandia telah melakukan penelitian atas dugaan kasus pelecehan seksual terhadap anak-anak oleh gereja Katolik, ya. Hasil penelitian Takut menemukan kau cari pelecehan adanya. dalam masjid. Diam Takut. dulu dek, Ya. adik ini ganggu aja lah dek, sabar lah dek, adek, sabar ya Takut dek ya. cari. Nih. Iya Dan takut, keluar Uni kau takut. mencret. Iya Uni takut mencret, nih mencret Uni mencret kayak Elia Miron nih. Hasil penelitian menemukan adanya kematian korban berkisar dari usia 35 Carilah minggu juga dengan yang masjid sampai tuh. 3 tahun. Janganlah kau Dek, malu-malu. diamlah dek. Ya Allah dek, diamlah dulu dek, ya Allah. Sabarlah dek, Uni lagi mencret ini dek. Uni kan lagi mencret. Kalau Uni lagi mencret jangan dipijak lagi. Uni udah sedih nih, udah mencret nih. Gereja Katolik Jerman menyatakan ada 3.766 kasus pelecehan seksual terhadap anak-anak oleh pendeta. Astagfirullahaladzim, kok doyan banget ini ya. India, ya ampun India. Itu kau jangan tutup Uskup kau, di Rifa. Dek, sabar ya. Uskup di India, Franco Mulakal dituduh telah melakukan pemerkosaan pada seorang biarawati berkali-kali selama 2 tahun. Bulan Mei tahun 2004, korban telah mengirimkan surat kepada Paus Francis untuk menuntutnya supaya tindakannya terhadap Mulakal. India, Chile. Dikutip dari TheGuardian.com pada Kamis 20 September 2018, otoritas Chile menggeledah kantor pusat gereja Katolik. Saya sudah tahu. Dek, diam anak bunda. Jangan Jangan baca-baca ganggu tuh bunda, buku-buku dek. pelecehan dalam masjid Dek, ya Allah, shh, diam ya dek ya. Aduh, PBB sampai ikut-ikutan nih. PBB Jangan, kecam sudah, saya Vatikan sudah terkait tahu. pelecehan seksual Sekarang kau cari lah terhadap yang dalam anak-anak. masjid tuh. Dek, diam ini dek, ini lagi cari deh ya, diam ya dek ya. Takut kau. 4.800 iya takut, ini lagi takut ini. Pakailah 4.000, popok. ya aduh ya Allah, ini kok kenapa sih ini adek ini? Adek ini kenapa sih kok gini banget sih dek? Ini kan lagi mencret, masa kalau ini mencret adek tetap. Kau carilah yang di Katanya- masjid juga lah. Oh ya udah cari nih, udah cari nih. Ini cari ya. Kau edit lah di situ tuh, baru kau kasih tunjuk. Janganlah edit. Emang kami oten. Muka Tuhannya aja diedit. Kenapa kau belum minum kencing unta? Karena aku bukan orang kafir. Murid-murid Muhammad minum semua tuh kencing unta tuh. Mana? Siapa nama Nabi Muhammad yang minum kencing unta? Kau Muridnya. carilah Sahabat. dia di Al-Quran tuh ada tuh. Lagi-lagi memfitnah nih oten dulu, enggak. Janganlah Kenapa kau terus bisa bahasa Arab, ini. Kak? Bukan gitu, gini loh. Kau nggak malu ya? Kencing Kok nggak malu ya? untanya Aisyah tuh, bekas Aisyah naik tuh kencing untanya Aisyah tuh. Kan diminum Di sama mana? itu murid-murid. Ya di mana? Di mana Rasulullah coba? tuh. Di mana tertulis? Enggak ada di situ tuh. Jangan Nih. kamu tipu. Yang ada itu dalil suruh makan roti pakai tai. Ada Makanya nih. sekarang orang naik ke Ada Mekah nih. tuh banyak yang minum kencing unta tuh. Ada di video di YouTube kau cari. Ada Banyak yang minum kencing. oh iya ada minum kencing deh. Ada minum kencing ada nih. Nih. Rasanya pahit-pahit katanya. Rasanya pahit-pahit. Oh, udah segar-segar pernah pahit-pahit. nyoba. Udah Tidak, pernah kata mereka yang Nih, minum nih. tuh. Ini ada nih ayatnya nih, ada nih. Tetapi juru minuman agung berkata kepada mereka, adakah tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini hanya kepada tuanmu dan kepadamu saja? Bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok yang memakan tainya?
dan meminum air kencingnya bersama-sama dengan kamu. Waduh, ternyata firmannya Tuhannya Kristen ini kepada pemakan tai ya. Ya, Oh, sudah. ya Artinya banyak ampun. orang naik ke Mekah tuh minum air kencing. Ternyata Air kencing unta. ternyata firman Yesus kepada pemakan tai, peminum kencing. Kau bisa tunjuk, kau bisa kasih lihat tidak? Waduh. Orang Kristen yang minum air kencing. Lagi ya. Oh, pasti. Banyak ada Kiki Fatmala. Kiki Fatmala minum kencing orang. Kencingnya sendiri. Ini ada Iya, aku kau tunjukin juga ya. minum kencing orang sudah. Apalagi kencing unta kau minum, apalagi kencing orang. Kau kan pernah minum? tanya ada nggak orang Kristen yang minum kencing manusia? Ada, Kiki Fatmala aku bilang. Nih, agama Kiki Kau Fatmala. carilah di Alkitab kami ada yang menyuruh kami minum kencing unta kayak Ada. kalian tuh. Ini ada nih minum kencing orang nih. Ini kan ada nih. Aku Tipunya tunjukin kau ini. nih. Ini kok tipu nih, ini baca nih. Kau nih. Ini lo kok tukang Makanya framing. gigi Ini kau kan hampir ada. ompong Nih. tuh depan tuh. Ih, nggak apa-apa lah daripada Tuhannya mati, mendingan giginya yang ompong. Tetapi juru minuman agung berkata, adakah Tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini hanya kepada Tuanmu dan kepadamu saja? Bukankah juga kepada Naiklah ke orang-orang Mekah, yang minumlah duduk di kencing atas? unta, kayak yang Diam lain-lain dulu. Kenapa mengganggu saya lagi baca Bible? Jijik dengan Bible. Jijik dengan Bible. Nggak mau mendengarkan firman Tuhan. Ini firman Tuhan loh, Dek. Haleluya. Haleluya. Oh, jangan dihina lah firman Tuhan ini. Haleluya. Ya, nih. Belalah kau bulan tuh. Jangan, saya bukan nabi. Hei, haleluya. Diam dulu. Bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok yang memakan tahinya dan meminum air kencingnya bersama-sama dengan kamu? Haleluya. Haleluya. Ini kan luar biasa firman Tuhan ini, Dek. Ya, jangan menghina firman Tuhan ya. Gimana, Dek? Udah minum kencing orang belum, Dek? Udah makan tai belum? Udah Tidak. makan tai belum? Tidak ada kami di sini. Ini kan firman Tuhan yang kepada- terbukti itu tuh kamu naik ke Mekah minum Waduh, kencing unta. Ada nggak videonya. pernah. Mana videonya? Saya Jangan pernah aku minum kencing menyangkal, unta. Rifa. Mana videonya? naik ke Saya Mekah minum saya aja kencing belum pernah ke unta. Mekah, Dek. Biar Saya ada aja rasa belum pernah ke Mekah, kecut-kecutnya Dek. tuh. Udah pernah nyoba? Ada pahit-pahit Kau tahu kata rasanya? mereka. Siapa yang bilang? Ya mereka yang minum lah kau Ya tanya mana? mereka. Coba. Kau cari Yang di- mana? itu banyak tuh. Ya mana? Di TikTok pun banyak. Mana? Banyak. Coba Rasanya mana? kecut-kecut, pahit-pahit katanya. Mana? Mana? Ya, mana? Mana? Coba kau cari Mana? asli gitu. Ya mana? Mana? Carilah. Mana? Semua orang Mana? pasti tahu nih yang nonton nih. Haleluya, katanya kan gitu. Haleluya. Orang kalian minum kencing unta. Haleluya. Haleluya, katanya gitu, tapi ternyata kelakuannya kayak dajjal. Teriak-teriak haleluya tiap Benar hari ya. kah? Ada Tapi nubuat kelakuannya kayak Muhammad dajjal. di apa nih Alkitab kami benar. Udah lari, Udah lari, Oh, kamu lanjut kencing unta teman-teman. terus. Kata Siapa? yang Nabi sama Muhammad nggak kondisi- pernah minum. Nabi Muhammad tidak Iya, pernah minum kencing Muhammad tidak unta, pernah makanya minum aku nggak kencing ikut. unta. Saya tahu Nabi Muhammad, tapi murid-muridnya tuh minum kencing Siapa unta yang nama bekas muridnya? dinaiki Aisyah itu. Ya mana? Siapa nama Katanya sahabatnya yang suci. pernah minum? Siapa nama sahabatnya yang pernah minum kencing unta? Satu aja sahabatnya. Siapa nama Carilah. sahabatnya? Kau tahu, jangan Loh. tahu kau. Janganlah Kau jadi tahu, Kristen kayak berarti- gini kali. berarti kau bukan Islam berarti. Dek, KTP kau kau nggak Islam malu kau ya? nih. Nggak. Kalau kau tertahu. Kau nggak malu ya? Nggak dari Islam tadi tuh kau KTP nggak kau malu nih. ya? Nggak gini loh. Kau tuh nggak Iya, malu kalau dari kau- tadi. Kau tidak mau mengakui Dari kalau tadi dalam loh. Al-Quran tuh ada ayatnya sih. Nggak. Kau tau nggak? Di lambang kau itu ada salib loh. Kau mewakili Janganlah Kristen loh di sini. menyangkal. Kau nih Islam KTP kau nih. Apa yang mau kusangkal? Kau tuduh aku nggak mana minta buktinya. Berarti kau KTP kau kalau tertahu nih. Teman-teman dengar ya, inilah kelakuan saudara-saudara kita Kristen yang tidak ada ilmu, menuduh tanpa bukti, bicara tanpa data, tantrum, mabuk, kejang. Udah di bawah ya. Aku kalau jadi Kristen malu aku punya kawan kayak kau, serius. Sian kali lah. Itulah mereka, tertawa dengan kebodohan mereka sendiri. Sedih kali ya lihatnya ya. Sedih kali lihatnya teman-teman ya. Sedih kali lihat mereka begitu bodohnya, tapi kemudian tidak berpikir, mengikuti hawa nafsu, ya, mengikuti hawa nafsunya saja mereka tuh. Tapi lucu-lucu sih.
Nih ya, Kiki Fatmala itu teman-teman dulu pernah minum air seni kalau tidak salah. Kita cari data nih. Kiki Fatmala itu agamanya murtadin ya. Nih, Kiki Fatmala itu Kristen ya. Tuh. Dia terapi urin teman-teman. Tuh. Pindah agama sebelum meninggal. Tuh. Jadi kita nggak ada ya, kita nggak perlu gitu. Inilah teman-teman Islam, kalau kalian bilang Uni naikkan yang Kristen yang berbobot, lah nggak ada teman-teman yang berbobot. Kita lagi nunggu juga yang berbobot. Kita nunggu orang-orang Kristen yang berilmu untuk edukasi, tapi nggak ada. Yang ada justru kayak tadi, nuduh-nuduh seperti Syirut yang bilang Nabi Muhammad mengawini babi, yang tadi mengatakan sahabat minum kencing onta bekas Aisyah, Sayyidah Aisyah. Memang luar biasa orang-orang Kristen ini ya, bicara tanpa data, menuduh tanpa bisa membuktikan, dan mereka bangga dengan kebodohan mereka. Itu yang bisa kita lihat. Pembelajaran kita kali ini adalah melihat kelakuan mereka ya, melihat kelakuan anak-anak Teos. Halo Sio, agamanya apa? Saya pengen kalian menunjukkan. Islam. Oke, agama Islam. Naik ke sini mau ngapain, Pak? Cuma cari itu yang satu tuh yang tadi ngomong-ngomong bilang tuh. Nggak usah. Setuju. Kita gini Pak, kalau kita nonton debat lintas agama sumbu pendek itu bahaya buat kolesterol loh. Kita tahu orang Kristen itu begitu. Masa bertahun-tahun kalian nonton debat lintas agama, kalian nggak maklum dengan kelakuan Oten? Kalau kalian punya bukti penghujatan mereka, ambil sikap, laporkan kepada polisi. Semakin banyak laporan penghujatan agama ke kantor polisi, pemerintah makin sadar bahwa ternyata di platform Facebook, TikTok, orang Kristen ini walaupun minoritas merajalela. Itu loh. Tapi ada nggak kalian umat Islam melakukan hal itu? Ada nggak kalian melakukan hal itu? Membantu kami para apologet. Jangan kalian berharap kami para apologet yang melaporkan, karena kami sibuk belajar untuk membela agama kita. Kalian yang gampang emosi nonton debat lintas agama, laporkan. Oh, Bu, ini. Tapi Bentar bang, bentar bang. Bentar, saya nggak butuh itu, saya nggak butuh pengakuan itu. Iya teman-teman, saya lagi nggak butuh itu bang. Bentar dulu bang. Dengar baik-baik ya. Saya tuh paling geli lihat orang Islam yang sok-sok emosi gitu ya, maki-maki orang Kristen di komal-komal. Dasar kalian halal darah halal. Saya geli dengan orang-orang gitu. Kalian tuh nunjukin kemarahan kalian itu biar dibilang hebat. Kalau memang betul-betul kalian itu bijaksana, kalian kan tinggal di Indonesia, punya hak melaporkan. Kalian rekam, kalian ambil di YouTube saya, bawa ramai-ramai ke kantor polisi. 1000 kalian di Indonesia melaporkan satu penghujat, masa nggak ditangkap penghujatnya? Tapi kalian naik di komal-komal emosi-emosi itu buat apa? Menunjukkan kalau kalian tuh sumbu pendek. Kalau kalian tuh nggak usah banyak cerita di komal-komal, marah sniper, tembak, nggak penting kayak gitu. Santai aja lah, elegan aja menanggapi. Oh ini menghujat nih, live-nya di mana ya? Oh live streamingnya di roomnya Uniriva nih. Ambil satu video itu. Kalau nanti polisi mengatakan oh ini Uniriva yang mancing mereka menghujat, saya yang akan dipenjara. Tapi kalau ternyata oh Uniriva sudah peringatkan berkali-kali, mana datanya, tapi dia tetap menghujat, nanti polisi itu juga nggak bodoh-bodoh kali melihat oh ternyata memang ini niatnya naik bukan untuk diskusi tapi menghujat. 1000 kalian umat Islam melaporkan ke kantor polisi. Di Sumatera Barat ada poldanya, di Sumatera Utara ada poldanya, di Jakarta ada poldanya. 501 daerah orang membela agama Islam, masa nggak ditanggapin? Fokus ke satu orang misalnya. Nanti kalau udah ketangkap satu orang, fokus lagi di satu orang lagi. Waktu kalian nggak ada kan? Kalian bisanya cuma ngamuk-ngamuk di komal-komal Islam. Saya sakit hati, hadis menghujat. Terus maumu apa? Kalian masuk para apologet ini ke room dia. Buat apa? Kalian laporkanlah. Kenapa harus kami yang laporkan? Kenapa bukan kalian? Kami berjuang dengan cara kami. Bisa kalian berjuang dengan cara kalian. Melaporkan penista agama ke ruang publik itu tidak menghabiskan waktu kalian seminggu loh. Ada kalian diminta bayaran sama polisi ketika kalian melaporkan penghujat? Tidak diminta sama polisi. Kalian warga negara Indonesia punya hak yang sama. Bawa bukti-bukti otentik. Undang-undang penistaan agama sudah berlaku per Januari kemarin. Kalau saya yang dikatakan pemerintah membuat kacau, saya akan ditangkap. Nggak usah kalian takut itu. Kenapa? Kalau memang yang saya lakukan ini melanggar undang-undang, saya akan ditangkap.
Tapi kalau apa yang saya lakukan ini diakui oleh undang-undang mengikuti pasal 28E, ada data-datanya, hak saya bicara itu ada, saya nggak perlu takut. Jangan kalian naik-naik ke komal-komal Islam, komal Kristen. Kau menghujat Nabi itu, halal darahku. Apa itu kayak gitu? Ada fungsinya gitu. Tapi ini pernah kejadian di kampung kami nih. 2 orang Kristen datang Bang, ke kami rumah nggak kami. mau dengar itu, Bang. Maaf, Bang ya, kami nggak butuh dengar itu, Bang. Kami cuma Ya, mau tapi- kalian. Cuma Kristen pernah untuk Iya, kami nyuruh tidak butuh, Bang. masuk Kristen. Ya kami nggak mau dengarkan cerita itu karena cerita itu belum tentu kami bisa bukti. Kalau saya minta bukti kepada abang, abang bisa buktikan di sini nanti. Memang Anda banyak tuh kami kejar Ya, Kristen. abang gitu. bisa tunjukkan bukti nggak? Oh, cukup. Kita nih bukan orang Kristen, Bang. Bang, ini saya izin ya, sebagai saudarimu saya bicara boleh nggak? Karena Anda sudah di ruang publik, Anda yang naik ke sini konsekuensinya adalah Anda akan bicara dengan saya. Saya mau tanya sama abang. Abang tahu nggak perbedaan orang Kristen dengan orang Islam? Orang Kristen, dari tadi Anda lihat saya dan orang Kristen, mereka menuduh Nabi kita mengawini babi. Mereka nggak tunjukkan data. Mereka tuduh di masjid terjadi pelecehan seksual besar-besaran. Mereka nggak tunjukkan data. Sekarang abang naik ke sini lalu bilang begini-begini, abang bisa tunjukin data. Kalau abang tidak bisa menunjukkan data atas apa yang abang obongkan, apa bedanya abang dengan Kristen tadi? Makanya saya bilang, naik ke room Jonathan Nandar ini kalau kalian Islam, pastikan yang kalian berikan informasi itu penting. Kalau kalian naik ke Komal Jonathan Nandar, apalagi berhadapan dengan saya, memberikan informasi yang tidak ada bukti-buktinya, saya akan tuntut datanya. Saya perlakukan sama Islam dan Kristen di sini kok. Orang Islam dan Kristen, jangan kalian pikir Unirifa ini kan Islam, nggak mungkin, pasti dia mau jelek-jelekan Kristen. Enggak, saya ini bukan bicara dari sisi personal, tapi saya bicara sebagai seorang muslimah yang menjalankan akidah Islam, yaitu bersikap adil. Kalau salah orang Islam kita katakan salah. Jadi kalau abang naik ke atas dan membawa narasi yang tidak bisa bang buktikan, apa bedanya kita dengan orang Kristen, bang? Jadi abang nggak boleh begitu, tuh zolim namanya. Abang cerita di tempat saya ada orang Kristen ini, dari mana saya bisa buktikan itu? Takutnya abang berbohong nanti. Supaya abang tidak berbohong, makanya abang kalau naik, wahai umat Islam yang naik ke Komal Jonathan Nandar yang ingin memberikan informasi kepada saya, bukti dulu baru jelaskan. Contoh, ini foto-foto, ini foto-foto waktu ada misionaris datang. Nah, ini bukti kalau foto ini bukan rekayasa. Ini jamnya, ini saya dari foto ini. Dan ini bukan AI, Uni. Nah, ini ada saksi matanya, Uni. Ada 3 orang dan ini sudah kami bawa ke kantor polisi. Itu baru informasi berimbang, informasi luar biasa. Tapi ketika kalian di sini bicara dan kami tidak bisa buktikan, apa bedanya kita dengan konten, bang? Kesalahan tuh Kristen tuh. Saya bawa ke sana. Udah, ya, silakan. Bawa ke kantor polisi, bang. Jangan ke saya, karena saya tidak berhak untuk menghakimi. Kita punya pihak kepolisian, ada Polda, ada undang-undangnya, namanya Undang-Undang Penistaan Agama. Dan menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama itu melanggar SKB 2 Menteri loh. Oke. Ya, Lanjut. kita tidak boleh begitu. Uni. Siap. Ya, maaf ya bang ya, saya terdengar menasihati. Maaf, jangan sakit hati sama saya ya, bangku ya. Niat saya baik, agar kita tuh beda dengan Kristen ya. Kita bukan sakit hati itu Kristen tadi. paham. Abang sakit hati, bang. Sakit hati kita itu jangan kita lampiaskan dengan perbuatan salah. Kalau kita sakit hati sama seseorang, saya nih sakit hati sama Tanpa Ragi, sama Fatimah Sedekah. Cara saya mengobati rasa sakit hati saya adalah saya pelajari kitabnya. Lalu saya menemukan kebobrokan agamanya. Ya, bukan kita balas setimpal seperti yang mereka lakukan. Kita orang Islam, kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Membalas kejahatan setimpal bukan berarti membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu kita umat Islam. Ya. Oke. Oke abangku ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Tetap sabar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ya, makanya nonton debat lintas agama itu diperuntukkan untuk orang-orang yang bukan memiliki sumbu pendek. Diskusi lintas agama ini diperuntukkan bagi orang-orang yang bijaksana. Mereka yang sadar akan literasi, kebutuhan literasi dan informasi yang fakta. Tapi kalau kalian naik ke sini hanya untuk melihat pertengkaran, bohong itu kamu. Alah, perangilah. Ya nggak seagamamu, banyak kali cakap kau. ya kau tunjukkan datanya. Perempuan tak separoh, penipu kau. Iya, mana Kalau datanya? membahas agama orang lain kalian dakwahnya kalian anjing. Mana Penipu datanya? aja. Kau tahu nggak kau Penipu dikatakan kau. anjing? Kau Yesus tahu? Kau dikatakan anjing tau? Binatang perempuan anjing kau. Bukan aku, bukan aku yang dikatakan anjing. Lonte kau, bahas-bahas kitab Ya kau. lonte kan masuk surga di agamamu.
Lonte kan masuk surga di agama. Enggak, itu ada betul lah. namanya kayak Ada. gitu. Kalau dilindungi Ada. penipuan. Nih, berkat Penipu kepada kau. anjing nih. Kok Nih tengok nih. Tiba-tiba pula kau Berkat sok. Berkat kepada Sok apa anjing. Penghujat ini loh. kau itu. Ini loh, berkat Botol. kepada anjing. Kau itu Ini pelaku. loh. Ini pesundal masuk surga, Sok, Lonte masuk jadi surga apa nih. kau, korban? Ini pesundal itu dijadikan sebagai upah kudus loh, tahu di kitabmu. Menipu Nih ya, aja. upah Kau kudus. udah lah nggak usah Pesundal menipu masuk kau. surga. Pesundal masuk surga Kristen. Nih, pesundal masuk surga. Kau nanti bersama Lonte di surga nih. Karena menghina Lonte nih. Bekas Lonte nih. kau. Mama kau mungkin Sok bekas kali Lonte, kau. makanya mungkin kau hasil dari perlontean mungkin ya, Dek ya. Oh, mungkin mamamu yang Lonte, Ya, jadi kau kau sakit lah. hati kali ya. Enggak lah, aku enggak pernah jadi Lonte. Di Coba dunia kau jadi kau sebutkan. Lonte, kau di Ya udah. di surga kau jadi Ya apa udah. kau? Bukan Jadi kau tujuh nanti bidadari dituduh kau. Tuhan. Enggak, Jadi oh aku pemasnaf jadi kau, ratunya. botol. Aku jadi ratunya Penipu. lah. Aku jadi. Di, Dengar, di Kristen. dunia kau jadi di poligami. Dengar ya. Di surga kau Di jadi dunia bidadari, Kristen pemasnaf. pikul salib, di dunia Kristen pikul salib, di surganya Surga kau dikawinin jadi Tuhan. Nggak ada kayak gitu. Mana ada. Aku ini nanti jadi wanita kau yang jadi paling bidadari. bahagia karena aku nanti tidur dengan suamiku. Beda Kalau dengan kalian ditusbol sama Tuhanmu. Kau dikawini Tuhanmu nanti. Kuliah- Ada namanya perjamuan anak. itu- Perjamuan kawin anak domba. Perjamuan itu kata lainnya adalah pesta. Kawin Betul. artinya berhubungan seksual. Jadi ada hubungan seksual itu di surga Kristen. Ini ya, kita tunjukkan ya pesta seks di surga Kristen ya. Kita pakai data teman-teman ya. Kalau kita bertanya, apakah ada literasi perjamuan seksual di Kristen? Ada. Perjamuan seksual ya, perjamuan seksual. Perjamuan seksual, pesta seks di surga Kristen, nanti ditusbol Tuhan. Perjamuan seksual, perjamuan seksual di surga Kristen, datanya adalah ini nih ya. Perjamuan seksual. Marilah kita berjanji kok ini membongkar sorak-sorai dan memuliakan dia karena hari perkawinan anak domba. Perjamuan kawin anak ini ya, kita lihat perjamuan kawin ya. Perjamuan kawin ini sungguh nikmat sekali, ditusbol Tuhan berkali-kali, berserak kondom di surga mereka nih ya. Nih. Perjamuan kawin kita lihat. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang kepada perjamuan kawin anak domba. Apakah arti perjamuan di KBBI? Mari kita lihat. Perjamuan kawin ini sungguh enak sekali, antri ditusbol Tuhan, ditusbol Tuhan berkali-kali. Perjamuan kawin, nah ini ya. Perjamuan ini kita merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Nah, jadi arti perjamuan ini teman-teman, salah satu arti dari perjamuan apa ini? Pertemuan makan dan minum, pesta. Pesta tusbol ya. Pesta apa? Pesta. Jadi ini pesta. Kemudian kita lihat KBBI kawin ya, kawin artinya apa? Kawin. Perjamuan kawin ini ada di surga Oten, di itu semua rame-rame, kondom bersera di sana nih ya. Kawin artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, bersuami atau beristri, menikah, atau nah ini salah satu maknanya apa? Nih. Melakukan hubungan kelamin. Pertama kita lihat kata perjamuan ya. Nih, perjamuan artinya pesta. Maka di dalam Bible ini ada yang namanya, lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang batuk aku, ke perjamuan kawin anak domba. Perjamuan kawin,
Perjamuan itu pesta, kawin itu wik 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 wik. Au 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 au. Bismillahirrahmanirrahim. Perjamuan kawin itu tak ada di literasi Islam, adanya di dalam kitab Wahyu. Perjamuan adalah pesta, kawin itu ihi. Pesta ihi itu ada di Bible, bukan di Al-Quran, bukan di dalam hadis. Aye. Jadi kalau kalian menuduh ada pesta seks di surga Islam, itu tidak benar, karena nggak ada dalilnya. Yang ada itu adalah perjamuan kawin. Hihi, perjamuan kawin. Hihi, itu terjadi nanti di surga. Tuhan ngawinin umatnya. Aduh, antri panjang kali itu ya. Waktu dikawinin sama Tuhan, antrinya panjang kali itu ya. Sekali berapa itu? Sekali berapa tahun mereka dapat giliran dikawinin ya? Maksudnya berapa kali gitu? Misalkan Allahu Akbar. Misalnya gini nih, mereka kan dikawinin tuh, ya kan di tus bola kan. Si Robert Lele, prop. Oke, selesai. Rudy Yohanes, prop. Oke, selesai. Edis, prop. RK, prop. Kan antri itu kan. Oh, yang perempuan belum. Mikana maju. Prok. Gini enggak gini kan, antri kan duduk nih. Aku ilustrasikan ya, kalau ada peristiwa kayak gitu ya, kalau ada peristiwa kawin rame-rame gitu ya, aku akan coba ini ya, ilustrasikan. Karena ada nih anak dombanya berdiri, udah antri kan, anak-anak dombanya antri. Nanda, lu jangan keluar dari aplikasi lah Nanda, nanti kepotong-potong omongan gua. Nanda, lu jangan DM-an sama Alfi. Berdua pula kalian live jeda. Kan ini nih antri kan, mereka kan antri kan. Tuhannya kan, hari ini kita akan mengadakan perjamuan kawin anak-anak. Baik Tuhan gitu kan. Baik Tuhan, baik Lord gitu kan. Sudah antri di depan. Mana apologet yang paling hebat, yang paling banyak pengikutnya? Yang itu yang duluan, maju. Edis kata RK. Edis. Si RK bilang, enggak, aku gak banyak, aku yang nonton paling cuma 2.000, 3.000, belum pernah dapat 50.000. Si Edis yang pernah 50.000. Oke, karena si Edis adalah yang paling banyak pengikutnya, maka dia yang nomor 1 duluan. Edis maju, kata si Edis. Ya, aku pula duluan. Oke, depan atau belakang? Depan. Gak ada kata malaikat ya kan. Edis, kau itu bukan cewek, kau cuma punya di belakang doang. Yaudah, ada 2 lubang, atas atau bawah? Bawah. Nunggeng. Prok kan. Selesai. Si Edis udah kecapean kan, antri lagi pun. Edis, karena kau sudah antri, mundur lagi dari belakang ya. Siapa lagi pengikutnya yang banyak? Siapa ya pengikutnya yang banyak ya? Habis si Edis siapa pengikutnya yang banyak? Ayo, siapa pengikutnya yang banyak? Habis si Edis siapa pengikutnya yang banyak? Siapa yang pengikutnya banyak? Robert Lele. Oke, Robert Lele. Apa Tuhan? Kamu juga kan adalah jemaatku. Aku adalah suamimu, kau istriku. Iya Tuhan. Mari kita melakukan perjamuan kawin. Depan atau belakang? Nggak punya depan Tuhan. Belakang. Prok. Ini kan ilustrasi teman-teman. Nggak, maksudnya ini bayangan imajinasi aku. Ini bukan cerita tentang agama Kristen ya. Ini kita disclaim ya, ini tidak menceritakan tentang agama Kristen, nggak ada kaitannya sama agama Kristen. Ini imajinasiku membayangkan kalau ada perjamuan kawin nanti di surga. Waduh, ini dipotong ini aku cerita dulu ya. Ini tidak ada kaitannya dengan agama Kristen. Ini imajinasiku karena aku cerdas. Aku membayangkan ada perjamuan kawin di surga yang Tuhan adalah suaminya, jemaatnya adalah pengikutnya. Ini bukan Kristen, ini nggak ada kaitan dengan Kristen ya. Walaupun memang perjamuan kawin itu ada di dalam kitabnya umat Kristen, tapi ini bukan menceritakan tentang orang Kristen, tapi ini menceritakan tentang ilustrasi perjamuan di surga kalau memang itu ada, ya kan? Robert Lele, masuk. Aku lagi gitu. Depan atau belakang? Depan aja lah. Nggak ada Robert. Oh iya lupa. Yaudah belakang aja. Atas atau bawah? Atas aja katanya. Yaudah, masuk mulutmu sini.
Si Robert Lele yang mulutnya kayak lele langsung berubah. Kan? Oke, gantian yang perempuan. Agatha, depan atau belakang? Depan aja, aku suka katanya kan. Depan aja kata Agatha, aku suka. Soalnya itu yang ku cari di TikTok katanya. Dulu capek aku cari di TikTok, nggak ada yang ukurannya kayak gini. Ukuran maksudnya ukuran makanannya gitu kan. Sekarang aku dapat di surga, ukurannya gede kali, wow kata dia kan. Karena ini kan bukan punya manusia biasa nih katanya kan. Dulu di TikTok kecil-kecil semua kata si Agatha kan. Agatha, mau depan atau belakang? Depan aja. Udah lama aku nggak merasakannya. Dulu aku capek-capek cari di TikTok nggak dapat. Sampai aku pergi cari botok. Ini kan cerita. Ini cerita kawin. Kalian ini yang ketawa. Ini tidak ada kaitan dengan agama Kristen. Ini ilustrasi kawin anak domba di surga, ya. Nggak ada kaitan dengan agama Kristen. Ini bukan agama Kristen ya. Terus ternyata tergenapilah. Kalau ada seperti yang di dalam kitab Yeskiel gimana teman-teman? Dalam kitab Yeskiel itu kan pasal 23 ayat 20 dikatakan ada zakar yang sebesar punya keledai ya. Aduh. Orang, aduh ya ampun, zakar seperti punya keledai, pancaran maninya seperti punya kuda. Waduh, ada nggak di surganya? Aduh, ya Allah, parah nih. Halo Ariel. Bentar. Agamanya apa Ariel? Kristen. Agamanya apa? Oke, boleh. Ya silakan Ariel. Halo Pak Musari, sebelum selesai siap ya. Halo Pak Musari agamanya apa? Assalamualaikum. Agamanya Pak? Islam? Islam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang menyampaikan Pak? Tak ada. Oke, di kat bawah ya kita nak dengarkan orang Kristen menjelaskan tentang kawin anak domba tuh ya. Kita mau tahu kawin anak domba tuh maksudnya apa gitu. Imajinasi aku soalnya kemana-mana. Hah? Jemaatnya dikawinin. Jadi aku takutnya itu di surganya orang Kristen, tapi nggak tahu lah, kita dengarkan aja penjelasan mereka. Tapi yang ku ilustrasikan tadi itu bukan di surganya orang Kristen ya. Itu hanya ilustrasi aku membayangkan nanti kalau ada Tuhan yang melakukan hubungan kawin dengan jemaatnya. Ya Bunda. Ya, makasih Bunda. Siap. Margareta, menambah dosamu. Loh, kenapa saya berdosa, Kak? Saya kan di sini diskusi, Kak. Kan gini loh, Kak. Tadi ada orang Kristen naik ke atas, kan masih ada di YouTube saya. Di YouTube saya itu kan terdokumentasi semua pergerakan kita di sini. Aduh, Ariel. Pakai data. Kalau pakai YouTube video aku juga bisa nih menunjukkan menurut pendapat Pak Pendeta Mel Atok. Kalau Kristen mayoritas bejat kelakuannya nih. Kalau cuman perang video aku juga bisa, Ariel. Pakai data kalau bicara itu nih. Ini ya. Nih. Kalau cuman video-video gitu aku juga punya, Ariel. Nih. Nih, kamu dengar nih. Kalau Indonesia mayoritas Islam, saya tidak bisa bayangkan kalau Indonesia juga mayoritas Kristen, ya, dipenuhi oleh pendeta-pendeta liberal, maka saya yakin mereka akan melegalkan juga seperti beberapa pendeta atau gereja di Australia, Amerika, Eropa yang sudah melakukan pemberkatan sejenis alasan HAM dan lain sebagainya. Dubur. Takut. Takut dubur. Mana nih? Kalian kalau seandainya nanti posting di video tuh jangan dikasih musik napa biar bisa diputar ulang. Lebih baik tua lebih kencang, aman. Ada aja lah orang-orang Islam nih kalau lagi posting jangan pakai musik lah biar bisa diputar ulang. Tapi kalau Kristen mulai mayoritas, mulai aneh. Pokoknya satu daerah survei membuktikan. Ini survei membuktikan. Di mana ada kantong Kristen,
Di sana pun kebejatan moral gila-gilaan. Aduh, Bur. Etika. Benar tidaknya sebuah agama harus Duh. Kalian tuh kenapa sih? Tolonglah yang Islam, yang orang-orang Islam kalau posting video kayak gini-gini, pernyataan-pernyataan ini jangan dikasih musik. Bang, jadi gini loh Ariel, kalau kita perang-perang video kayak gitu, ke saya juga banyak udah diposting di mana-mana pernyataan para pendeta. Ini yang bicara pendeta sendiri loh. Jadi nggak ada gunanya. Jadi kalau diskusi itu pakai data. Ya, Masa kan gue bilang mau kau akui. pesta seks di surga gimana kalian itu? Loh, ini pesta seks di surga nih, nih, pesta seks di surga nih. Ya Ustadz lu yang ngomong. Oh, itu ustadznya udah minta maaf. Nih, aku tunjukin ya. Ustadznya udah mengakui kalau dia salah nih. Nih. Jangan kau Ini itu ya. jangan mencari kesalahan-kesalahan. Diam dulu Ariel. Ini ustadznya minta maaf. Tuhan yang Ya. benar, Tuhan yang benar. Ya Allah, Robi, Ariel, diam dulu, Ini Ariel. namanya pemecah umat gitu loh. Kenapa kau malu dibongkar kenyataan? Nih. Ustadz Tidak Isa mengakui minta kesalahan maaf. sendiri itu namanya. Kesalahan yang mana? Hah? Kesalahan yang mana? Gini loh, ini loh. Kalau kau tengok, tengok dulu. Ustadz Isa minta maaf. Kesalahan. Aduh, kok gini kali sih? Jangan mencari kesalahan kau itu. Bukan mencari kesalahan. Ini kita sedang kajian ilmiah. Kamu itu seperti anjing. Diam tahu dulu. nggak? Kau yang kayak anjing kata Yesus. Kata Yesus kau yang kayak anjing. Nih kau kayak anjing nih, berkat kepada anjing nih. Berkat kepada anjing. Aisyah lo ngomong. Berkat kepada anjing. Mana Sayyidah Aisyah bilang? Mana Sayyidah Aisyah mengatakan kami kayak anjing? Kau tunjukkan datanya. Lewat perempuan seperti Ini loh, anjing berkat dan kepada keledai. anjing. Aduh. Nih Yesus, mana dalilnya? Mana dalilnya? Nih Yesus berkata nih. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan kepada anak dan melemparkannya Kan kepada data-datanya anjing. Itu kan saya udah jelas. Anjing, mana anjing? Datanya anjing nih, tengok nih ya. Yang mengatakan kau seperti anjing itu Perempuan adalah seperti Yesus. anjing, aduh. Mana datanya? Mana datanya? Yuk, mana data? Yuk, bisa yuk. Mana datanya seperti anjing perempuan kata Sayyidah Aisyah. Coba perempuan tunjukin seperti datanya. anjing. No. Yang mengatakan perempuan seperti anjing Yesus. Itu bahkan dikatakan yang diberkati di luar Yahudi itu anjing kata Burita Wahyu. Kau anjing kata tuh, lihat. Yesus. Tuh. Mana ini? Apa ini? Perempuan Kalian lihat itu gambar nggak? sama dengan anjing dan keledai. Kalian lihat gambarnya nggak? Teman-teman kalian lihat gambar nggak? Aduh, ini buka mulut. Anjing, buka mulut dulu anjing. Anjing. Nah, inilah kan. Memang kalau anjing itu memang kelakuannya tetap kayak anjing. Itu anjing berpackaging manusia ya. Jadi kupikir kalian itu Kristen, tunjukin data lah. Di mana Sayyidah Aisyah pernah mengatakan bahwa perempuan itu sama dengan anjing. Tunjukin datanya. Ya, tidak pernah Sayyidah Aisyah mengatakan perempuan itu setara dengan anjing. Itu fitnah kalian. Yang mengatakan perempuan sama dengan anjing itu adalah Yesus. Di mana tertulis dalam kitab Matius, ya. Nih, mari kita lihat bagaimana kemudian Sayyidah Aisyah justru membela perempuan nih. Kita lihat ya teman-teman ya. Aku tahu dalilnya itu. Ya, aku punya datanya itu. Assalamualaikum Uni, abangku. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Uni. Bentar ya teman-teman, aku carikan dalilnya dulu ya. Orang Kristen ini kenapa sih dari tadi ada 4 ada 3 ini? Kenapa kok ketika mereka menuduh agama Islam tuh nggak pernah menunjukkan bukti ya? Ini terbukti kalau kebencian mereka kepada agama Islam itu karena prasangka doang ya. Ternyata mereka membenci agama kita itu karena prasangka yang nggak mereka cari tahu ya. Beda dengan kita ya. Kita baru tahu agama Kristen itu setelah kita pelajari kekristenan ya. Kita tahu Yesus ngatain perempuan itu anjing setelah kita baca kitabnya. Saya itu jujur teman-teman ya. Tadinya saya nggak percaya kalau Yesus tuh mengatakan perempuan di luar Yahudi itu anjing. Tapi pas saya baca dalilnya, saya masih belum percaya tuh. Wah, ini nggak mungkin Yesus ngatain perempuan anjing. Nah terus saya cari artikel pendapat Burita Wahyu. Ternyata benar. Burita Wahyu memvalidasi bahwa memang Yesus menganalogikan orang di luar Israel itu anjing, bahkan dikatakan anjing yang diberkati. Ngeri ya. Nah, kalau ketika mereka menuduh Nabi Muhammad menyetarakan perempuan dengan anjing, saya tidak pernah melihat dalilnya. Bahkan yang kurang ajarnya lagi si Joseph
dari Katolik itu memfitnah loh. Dia katakan bahwa Nabi Muhammad mengatakan perempuan otak separuh. Inilah biadabnya kelakuan mereka ya. Tidak pernah Nabi Muhammad mengatakan perempuan itu otaknya separuh. Tetapi yang dikatakan Nabi Muhammad adalah perempuan itu kurang akalnya, dan ini perkara kesaksian dan juga perkara ibadah. Karena kita ada datang bulannya. Emang biadab ya kelakuan mereka ini ya. Tuduhan mereka itu nggak ada data. Mereka nggak bisa bedakan akal dan otak. Inilah gobloknya orang-orang Kristen yang naik ke kemal-kemal diskusi. Dan orang-orang ini mewakili agamanya loh guys. Sementara kita kasih data. Kita kasih data bahwa yang mengatakan mereka anjing itu bukan kita. Tapi yang mengatakan mereka anjing itu justru adalah sekolah mereka, Berita Wahyu. Nih, berkat kepada anjing. Jadi di luar Yahudi kalau diberkati itu anjing. Nih, Berita Wahyu bilang nih. Maka Tuhan Yesus menggunakan terminologi anjing untuk merujuk pada bangsa non-Yahudi. Tuh. Bahkan kemarin ada seorang laki-laki yang mengatakan, betul, kita ini setara dengan anjing katanya. Namanya bapak siapa lupa kemarin tuh. Ada postingannya di Facebook aku, yang nonton rame itu. Aku rekam waktu itu. Gila mereka ini ya. Kok bangga mereka ini setara dengan anjing ya. Nauzubillah min dzalik. Inilah maha benar Allah dengan segala firman-Nya ya. Memang Allah bilang hukuman bagi kaum kafir ini adalah kehinaan bagi mereka. Mereka bangga dengan kehinaan itu loh. Makanya mereka di neraka itu makan kotoran. Nauzubillah min dzalik. Ya, tidak ada sama sekali Nabi Muhammad pernah menyetarakan kita dengan anjing, ya. Ya. Nah, dengar ya, ini yang dibawa hadisnya sama si Kristen itu ya. Nah. Nih. Di sini perhatikan ya. Rasulullah tidak pernah menyamakan perempuan dengan anjing. Hanya saja ada pernyataan dari Abu Dzar. Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang dari kalian hendak sholat, sebaiknya kamu buat penghalang. Nah, jadi kita disuruh membuat penghalang supaya laki-laki dan perempuan tidak bersentuhan. Di hadapannya berbentuk seperti kayu yang diletakkan di atas hewan tunggangan. Apabila di hadapannya tidak ada sutra seperti kayu yang diletakkan di atas hewan tunggangan, maka sholatnya akan terputus. Sholatnya terputus. Yang memutus sholat itu siapa? Keledai, wanita, dan anjing. Kenapa? Wanita itu tersentuh auratnya, tubuhnya laki-laki itu batal wudhunya, maka nggak sah sholatnya. Bukan berarti anjing, wanita, dan keledai itu setara. Tapi kalau Yesus itu menyetarakan anjing dan perempuan. Nih, kalau Yesus menyetarakan, ya, Yesus fik menyetarakan. Nih, Yesus itu merujuk anjing itu kepada perempuan. Bahkan bukan cuma perempuan ya, bangsa non-Yahudi. Kalau Rasulullah itu menyebutkan ada 3 perkara yang bisa memutus sholat. Ya, sama seperti ini. Ada 3 perkara yang bisa membuat kita masuk neraka. Tahta, harta, wanita. Oh, berarti wanita itu adalah ini ya, biadab ya? Enggak gitu. Kenapa? Karena wanita ini menjadi sumber fitnah dan menjadi bisa membuat wudhu seseorang itu batal gitu loh. Karena kita tidak boleh bersentuhan. Apalagi seseorang yang sholat itu ketika melihat wanita timbul hawa nafsunya itu batal sholatnya. Seperti itu. Kalau di Kristen Tuhannya nyamain perempuan dengan anjing. Dan Sayyidah Aisyah mengatakan, kalian menyamakan kami dengan kalian membantah salah paham dari orang-orang bahwa Sayyidah Aisyah mengatakan bahwa aku pernah duduk aku pernah kakiku bersentuhan dengan Rasulullah ketika sholat gitu. Nah, aku tunjukin dalilnya ya. Jadi inilah fitnah keji orang Kristen, karena mereka itu tidak bisa memberikan kaidah ilmiah. Mana nih? Ini apa kata Sayyidah Aisyah dalam kitab Sahih ya, nih Sahih Muslim 794, dan disebutkan di sisinya sesuatu yang memutuskan sholat adalah anjing, keledai, dan wanita. Maka Aisyah berkata, sungguh kalian telah menyerupakan kami dengan keledai dan anjing. Demi Allah, sungguh aku telah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat sedangkan aku tidur terlentang di atas kasur di antara beliau dan kiblat.
Lalu tampaklah suatu keperluan bagiku untuk menyingkir. Lalu aku tidak bersedia duduk karena malas, sehingga Rasulullah SAW tersakiti. Lalu aku menyingkir dari sisi kedua kaki beliau. Tuh. Jadi yang bisa membatalkan sholat itu kalau bersentuhan, membuat laki-laki itu birahi, batal wudhunya. Karena ketika timbul hawa nafsu, keluar yang namanya cairan kepada laki-laki, dan itu membatalkan wudhu dan membatalkan sholat. Gitu loh. Artikel sampah, giliran artikelnya mempermalukan agamamu kau bilang sampah, giliran artikel yang nggak jelas kau angkat-angkat. Inilah kalian umat Kristen di hadapan kami. Umat Kristen kalau naik itu cerminkanlah agama Kristen. Kalau mau bicara bawa data. Jangan nampak kali Kristenable kalian loh. Kenapa kok orang Kristen yang baik-baik itu cuma 1, 2, 3 aja ya? Kenapa nggak banyak gitu loh? Heran aku. Kalau baik tuh pasti oknum. Kenapa kalau biadab itu kok mayoritas ya? Heran loh aku loh. Untung kalian minoritas loh di agama Islam ya. Di Indonesia ya. Sempat kalian mayoritas. Duh. Halo Bang Ir. Bang Ir agamanya apa? Bang Ir, agamanya apa Bang Ir? Oke, turun ya. Halo Kritik. Iya, halo. Silakan. Ada yang mau disampaikan? Kristen. Saya mau nanya, anjing dan keledai itu apakah termasuk umat? Termasuk makhluk ciptaan Allah. Bukan umat ya? Termasuk ciptaan Allah. Kenapa sih kok nggak cukup dengan jawaban saya sih? Ya, tapi bukan Heran umat saya. Unia. Termasuk ciptaan Allah. Umat semua. Kamu nanya saya yang jawab nggak? Oh, saya pikir umat sesuai Al-An'am 38. Ya, arti umat apa? Ya, saya makanya memastikan umat. Yaudah kalau gitu saya jelasin ya. Ya. Makhluk hidup. Jadi umat ciptaan. itu, aduh ya Allah, mau mendengar jawaban nggak? Nah, ummah atau umat itu maknanya adalah komunitas atau sekelompok yang merujuk kepada manusia. Ya. Nah, bangsa atau komunitas ini disebut dengan umat. Dalam konteks Islam merujuk kepada pengikutnya baginda atau umatnya Nabi Isa, itu pengikut atau orang yang diutus kepadanya Nabi Isa. Umatnya Nabi Musa itu orang yang menjadi pengikutnya Nabi Musa seharusnya. Nah, ada dalilnya dalam Quran surah Ali Imran. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Ya. Kemudian ada umat Kristen. Nah, umat Kristen itu kalian, pengikut Kristen. Nah, makna lainnya kata umat itu merujuk kepada makhluk hidup. Dalam Quran surah Al-An'am, hewan juga disebut sebagai umat karena merujuk kepada spesifik kepada makhluk hidup. Kenapa? Karena bahasa Arab itu dia satu kata bisa bermakna ganda, bisa bermakna banyak. Ya, kalau dalam satu konteks ayat, umat itu merujuk kepada manusia secara komunitas. Dalam satu ayat lagi, umat itu merujuk kepada makhluk hidup. Seperti itu. Ya kan? Oh iya, terima kasih Uni. Udah bisa sama umat, jangan saling menghina. Terima kasih, itu aja Uni. Kami nggak pernah menghina, dengar ya. Bahkan di Islam itu Bang ya, anjing pun kami tidak boleh hina. Ada seorang pelacur yang bahkan masuk surga karena menyelamatkan anjing. Yang lucunya adalah kenapa di Kristen anjing itu kok dihina tapi dimakan. Nah, itu lucunya saya. Ya, kami tidak pernah menghina anjing. Tidak boleh kami menzolimi seekor anjing. Bahkan ada anjing yang dipuji, yang bahkan disebut sebagai salah satu anjing yang menjadi bersama dengan Ashabul Kahfi. Ya, nih saya kasihkan kamu kepada ini ya, nih kita lihat nih ya.
Ya, saya kasih kamu data. Bagaimana umat Islam ini bahkan seekor anjing pun kami nggak hina loh. Yang lucunya adalah kalian Kristen. Nah, dalam Quran surah Al-Kahfi ada kata-kata di dalam itu kalbuhum itu artinya anjing. Wa kalbuhum ya, kelef dalam bahasa Ibraninya. Ini adalah anjing. Basitun zira'i bilwasidi. Sedang anjing mereka menjulurkan kedua lengannya di ambang pintu. Ini dalam Quran surah Al-Kahfi. Kalbun, ya kelef dalam bahasa Ibraninya. Ayat ke-18. Nah, ini adalah anjing yang juga disebut dengan khitmir ya. Ini ada dalam tafsir, tidak ada di Al-Quran. Nah, jadi anjing ini bahkan kami tidak boleh hina, karena nih saya kasih kalian data. Inilah perbedaan kita. Kami yang bahkan ada binatang yang bisa memutus sholat aja kami nggak hina. Kalau kalian menghina anjing tapi malah memakan anjing. Saya bacakan sebuah hadis riwayat Muslim, hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Seorang pelacur dari Bani Israel melihat seekor anjing yang kehausan berputar-putar di sekitar sumur. Maka ia melepaskan sepatunya, lalu mengambil air dengan sepatunya itu dan memberinya minum. Karena perbuatannya itu Allah mengampuninya. Ini ya. Nah, ini dia, bahwa bahkan menyelamatkan seekor anjing pun bisa menjadi asbab orang masuk surga. Begitu. Ini perbedaan kita. Kalian ngata-ngatain anjing tapi kalian makan anjingnya. Beda kami nggak makan anjing tapi kami nggak menghina anjing. Air ludah anjing bagi kami najis, tapi walaupun air ludah anjing najis bukan berarti kami boleh menghina anjing dan merendahkan anjing. Bukan menghina ya, menzolimi anjing, nggak boleh. Itulah agama kami Islam ya. Kami diberitahu bahwa ludahnya anjing itu najis, tapi kami tidak boleh menzolimi anjing karena agama kami agama rahmatan lil alamin. Kalian, Tuhan kalian merendahkan anjing, tapi juga kalian makan anjing. Lucu kalian itu. Itulah perbedaan kita ya, kawan-kawan Kristen ya. Iya. Nandar, nanti gantian, gue juga mau sholat. Buat teman punya masalah, punya hajat. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.